Nah, kita akan lanjutkan. Tadi ketika ada pertanyaan, siapakah orang yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi? Jawabannya adalah beliau sendiri. Nabi sendiri yang pertama kali merayakan, dengan dalil hadis sahih bahwasanya beliau pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Kenapa beliau berpuasa setiap hari Senin? Ternyata beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Pada hari itu aku dilahirkan. Kenapa harus dihubungkan dengan hari kelahirannya? Itu kan bagian dari merayakan hari kelahirannya. Dengan apa? Dengan berpuasa. Ketika ada yang bertanya, Nabi itu kan merayakannya dengan berpuasa. Kenapa kita merayakannya dengan selain puasa? Dengan mengadakan perkumpulan, kemudian di situ baca maulid, baca qasidah, baca syair-syair, pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya intinya begini. Yang penting di situ sudah ada kebolehan untuk merayakan hari kelahiran Nabi. Urusan caranya bagaimana itu urusan teknis. Contoh begini. Di dalam Islam sedekah boleh apa enggak boleh? Caranya pernah dijelaskan apa enggak? Sedekah itu harus pakai ini, caranya itu harus tangan kanan, caranya harus tangan kiri, terus nanti harus jalan ke sana pakai seperti ini, seperti itu. Teknis, urusan teknis. Contoh yang lain misalkan, kita mempelajari Al-Quran termasuk satu kebaikan, hal yang baik kan? Tapi apakah pernah dijelaskan cara belajar Al-Quran harus seperti ini? Tiap orang beda-beda cara belajar mengajar Al-Quran. Ada banyak metode dan mereka juga tidak pernah protes. Itu urusan teknis. Yang penting ada kata kunci, kata sandi bahwa Nabi pernah memperbolehkan, mencontohkan, memperingati hari kelahirannya sendiri. Urusan nanti caranya bagaimana, itu urusan teknis, diserahkan kepada umat. Kalau misalkan tetap ada yang tanya ngeyel begini, oh tapi nanti biasanya maulid Nabi itu campur laki perempuan, pengajian, sholawatan, laki perempuan. Ya begini bro, laki perempuan campur itu urusan lain. Jangan dicampur adukkan antara ini boleh dan tidak boleh. Itu pembahasan lain. Oke lah kita setuju. Kalau misalkan sini laki, sini perempuan, berjajar, tidak dipisah apapun. Oke lah kita setuju bahwa itu adalah hal yang dilarang. Tapi jangan dicampurkan sama maulid Nabi. Itu pembahasan yang berbeda. Maulid Nabi ya boleh sudah titik. Urusan laki dan perempuan campur itu urusan lain. Hukumnya juga lain. Makanya jangan dicampur adukkan. Urusan maulid Nabi boleh ya boleh. Contoh yang lain misalkan, ada lomba baca Quran, lomba hafal Al-Quran, kemudian Al-Quran direkam, dijadikan MP3, dijadikan kaset, kemudian dijadikan dicetak. Itu semua kan tidak pernah dicontohkan Nabi. Mau pengen semuanya plek langsung dicontohkan Nabi, jangan baca Quran yang sekarang. Kenapa? Karena pada masa Nabi Qurannya tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Mau apa? Mau baca Quran kayak itu? Bisa. Tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Ya agak cerdas sedikit kalau mikir. Tidak ada Qurannya, tidak ada titik sama harokatnya. Quran pada masa Nabi. Kamu mau baca Quran yang mana sekarang? Yang sekarang. Semuanya orang baca Quran yang sekarang. Nah, jadi yang penting sudah ada kata sandi, kata kunci bahwa Nabi memperbolehkan untuk merayakan hari kelahirannya. Urusan caranya bagaimana, itu urusan teknis, itu diserahkan kepada umat. Zakat itu juga sama. Yang penting kan boleh. Terus hari apa, jam berapa diatur enggak sama Nabi? Enggak. Yang penting ada aturan-aturan paten yang harus kita patuhi. Selain itu ya sudah terserah kita. Agama Islam itu agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Oke. Kemudian salah satu dalil yang menguatkan kita untuk memperingati Maulid Nabi, yang pertama tadi itu kita diperintahkan untuk bergembira dengan hari kelahiran Nabi dengan ayat Al-Qur'an. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan itu bergembiralah. Kita diperintahkan untuk bergembira dengan rahmat Allah. Sedangkan Nabi juga salah satu bagian dari rahmat Allah. Dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan tidak ada rahmat yang paling agung, tidak ada rahmat yang paling tinggi, tidak ada rahmat yang paling besar melebihi rahmat dilahirkannya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak ada Nabi Muhammad, kita mau jadi manusia kayak apa? Manusia yang tidak beradab, tidak bisa apa-apa. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya pada saat kita memperingati Maulid Nabi, ada hal lain yang pasti kita lakukan. Apa itu? Membaca sholawat. Sedangkan membaca sholawat, perintah membaca sholawat ini hukumnya wajib. Kita memang diperintahkan untuk membaca sholawat. Saya kira semua akan sepakat bahwa kita memang diperintahkan untuk membaca sholawat. Semuanya sepakat. Mau kelompok kita, mau kelompok lain, semuanya sepakat. Dan pada acara peringatan Maulid Nabi, salah satu cara untuk kita bisa membaca sholawat. Nah, perkara yang bisa mengajak kepada sesuatu yang wajib, maka perkara itu menjadi wajib. Kalau dalam istilah kaidah fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh yang lain begini. Misalnya cari ilmu hukumnya apa? Wajib ya. Dan orang tidak bisa cari ilmu kecuali dia punya kendaraan. Contoh misalkan. Maka punya kendaraan ini hukumnya wajib. Karena apa? Karena bisa mengantarkan melakukan hal yang wajib. Contoh yang tadi itu. Maulid Nabi. Anggap kita ngomong Maulid Nabi, baca sholawat ya. Baca sholawat ini hukumnya wajib. Nah, salah satu cara agar kita bisa baca sholawat dengan berkumpul mengadakan Maulid Nabi. Maka Maulid Nabi ini karena bisa mengantarkan kita untuk melakukan hal yang wajib, yaitu membaca sholawat, maka Maulid Nabi hukumnya wajib. Paham? Masa ada Maulid Nabi pas kemudian joget-joget, minum-minum itu, pas ngerok gitu? Enggak kan? Baca sholawat. Jadi orang dalam perkumpulan Maulid Nabi ya baca sholawat, bukan baca-baca dangdutan atau lagu-lagu pop, kan enggak. Baca sholawat. Nah, ini pertama. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya kita itu diperintahkan untuk mengetahui dan beriman terhadap mukjizat-mukjizat Nabi, mengikuti kepribadian mulia Nabi, membenarkan tentang apa yang dibawa oleh Nabi, dan itu semuanya ada pada peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi itu yang diceritakan ya Nabi, dari lahirnya, dari sifatnya, dari akhlaknya, dari cara berbicaranya, dari cara berinteraksi kepada orang lain, yang diceritakan semua itu. Dan kita diperintahkan untuk mengambil suri tauladan kepada Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan kita itu Nabi. Kadang-kadang kita sudah lupa. Teladan kita itu Nabi. Jangan sampai kita melihat kepada orang yang jauh dari Nabi, pas kita jadi rujukan kepada mereka.
Kemarin saya sempat lihat video itu, agak lucu sebenarnya. Bergelar LC orangnya, alumni Arab Saudi. Tidak saya sebut namanya. Lihat video di Facebook itu. Dia mengkritik begini. Sebenarnya sanad keilmuan itu tidak menjamin kebenaran. Artinya begini, saya sering mengatakan begini kan. Ilmu yang lebih bisa dipertanggungjawabkan itu adalah ilmu yang ada mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Saya berguru kepada guru saya kepada guru saya, terus sampai kepada Rasulullah. Dan si ustadz ini mengatakan sanad itu tidak menjamin kebenaran ilmu. Jadi kadang-kadang orang yang punya sanad saja banyak yang menyimpang. Loh, jangankan sanad ya, pemain sepak bola itu ada mata rantainya itu. Nggak asal pas langsung belajar sendiri dari buku atau apa. Semisal Ronaldo itu belajar dari pelatihnya. Pelatihnya ada itunya. Jadi biar apa? Biar keilmuan itu benar-benar mantap gitu loh. Kok ini urusan Islam nggak harus ada sanad, langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kamu bisa apa enggak memahami Al-Quran dan hadis itu tanpa mengikuti ulama-ulama yang ahli di bidangnya? Semisal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Kira-kira bisa apa enggak langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis? Susah. Jadi memang kalaupun misalkan tidak bisa dipastikan benar orang yang sanadnya itu bersambung, minimal lebih banyak benarnya dibanding yang tidak ada sanadnya. Kan ya? Belajar masak kan ada ininya juga kan? Ada mata rantainya kan? Anak belajar dari ibunya, ibunya belajar dari neneknya. Sehingga rasa itu sama semuanya dan bisa dinikmati. Ada minimal itu rasanya jauh lebih enak dibanding yang masaknya asal-asalan. Ya anggap saja misalkan tidak menjadi ukuran kebenaran. Ya paling tidak itu paling mendekati kepada kebenaran dibanding yang tidak ada sanadnya. Kenapa? Karena pemahamannya khawatir banyak yang melenceng. Begitu. Ya, tadi juga saya katakan bahwasanya memperingati Maulid Nabi itu adalah hal yang diperbolehkan karena pernah dicontohkan oleh Nabi. Walaupun Nabi itu memperingatinya dengan puasa, kita bukan berarti tidak diperbolehkan untuk memperingati dengan hal-hal yang lain, karena puasa itu adalah jenis dari ibadah dan ibadah itu jenisnya banyak, bukan cuma puasa. Ya silahkan, tidak dilarang memperingati Maulid Nabi, silahkan puasa, silahkan. Mau sedekah dengan niat memperingati hari kelahiran Nabi, silahkan. Mau kumpul-kumpul baca Maulid Nabi, silahkan. Tidak ada masalah. Yang penting tidak usah tanya kenapa kamu memperingati Maulid Nabi, seakan-akan dia bertanya kenapa kamu bergembira dengan hari kelahiran Nabi. Satu contoh yang lain, Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah orang yang sudah dicap di dalam Al-Quran dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, saya selanaron, akan dimasukkan ke dalam neraka. Zat Lahab, yang berkobar-kobar apinya. Itu Abu Lahab. Jelas-jelas kafir. Sudah jelas di dalam Al-Quran. Al-Quran kan tidak mungkin doif kan? Pasti benar. Tidak ada mungkin yang mengkritik Al-Quran. Pasti benar. Abu Lahab itu adalah orang kafir yang sudah dicap masuk neraka. Tapi dari sisi yang lain Abu Lahab ini memiliki keistimewaan. Pada saat Abu Lahab ini siapanya Nabi? Paman. Kenapa kok kafir? Pamannya sendiri. Karena yang ngasih hidayah itu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita itu tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang kita cintai, akan tapi Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kalau seandainya manusia bisa memberi petunjuk, bisa memberi hidayah, pastinya keluarga Nabi semuanya Islam. Jadi kadang-kadang
orang itu diberi ujian sama Allah, orang-orang terdekatnya justru orang yang tidak percaya dengan dia ketika menyampaikan kebenaran. Justru orang-orang yang lain yang justru percaya. Ya karena hidayah itu memang semuanya dari Allah. Nah, Abu Lahab ini adalah pamannya Nabi. Waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini diberi kabar oleh salah satu budak perempuannya, jariyah kalau istilah bahasa Arabnya, jariyah, budak perempuannya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Ini budak waktu itu memberi kabar bahwa, wahai Abu Lahab, ini ada keponakanmu lahir, laki-laki. Senang Abu Lahab, gembira, saking gembiranya sampai budaknya dimerdekakan. Sehingga Abu Lahab ini setiap hari Senin, walaupun dia di dalam neraka, tapi diberi diskon sama Allah. Setiap hari Senin itu siksanya diringankan oleh Allah, dan dia bisa meminum air dari jari-jari telunjuknya, diminum. Sebab apa? Sebab pernah bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Itu orang kafir bisa ngambil manfaat dari bergembira kelahiran Nabi Muhammad. Orang Islam bagaimana? Makanya dalam sebuah syair, ini saya anjurkan untuk dihafal ini ya. Cuma 3 baris, saya anjurkan untuk dihafal ini. Ya kita niatkan untuk menyenangkan hati Nabi. Ada syair yang begitu sangat indah. Idza kana kafiron, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika dia kafir dan sudah dicela di dalam Al-Quran surat Al-Lahab, dimasukkan ke dalam neraka dengan selama-lamanya, ata'annahu fi yaumil isnaini daiman, akan tetapi setiap hari Senin yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, dia siksanya diringankan karena pernah bergembira dengan hari kelahiran Ahmad, Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi, maka bayangkan dengan seorang hamba yang seumur hidupnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, yang bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kafir saja bisa ngambil manfaat dengan bergembira dari kelahiran Nabi Muhammad. Orang Islam bagaimana? Pastinya kan jauh lebih istimewa dibanding orang kafir kan? Bagaimana jika bukan hanya bergembira tapi bersolawat kepada Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, membahagiakan hati Nabi Muhammad, dakwah untuk menyebarkan agamanya Nabi Muhammad, menyebarkan Islamnya Nabi Muhammad, menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad, apa tidak lebih istimewa? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan di dalam otak dan hati kita sendiri. Nah, ini terkait dengan sebagian dari dalil-dalil peringatan Maulid Nabi yang di dalam kitab ini, kitab Haulal Ihtifal ini ada 21 dalil. Mau berapa kamu? 1, 2. Ini yang disebutkan hanya 21 dalil. Kurang. Kalau orang nyari bukan yang dicari adalah kebenaran, ya kurang. Pengennya 1 juta, pasti kurang. Kalau yang dicari bukan kebenaran, yang dicari adalah kemenangan, ya tetap kurang. Ini sudah 21, masa kurang? Ini yang saya cuplik baru sebagian saja. Dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.